Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dengan 5104 dari kelas H Hukum Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab perusahaan akibat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 secara ilegal dengan studi kasus PT Singgih Logam Indonesia. Kronologi kasus. Pada tanggal 18 April 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melakukan penghentian aktivitas peleburan logam yang tidak memiliki izin milik PT Singgih Logam Indonesia di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tindakan ini dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH yang berasal dari Direktorat Pengawasan dan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat PPSALHK, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat BPPHLHK, wilayah Jabal Nusa, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Penghentian kegiatan peleburan logam ini merupakan respons terhadap keluhan masyarakat yang mengindikasi adanya potensi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tindakan peleburan logam tanpa izin yang dilakukan oleh PT XLI. PT XLI adalah sebuah perusahaan industri yang melakukan proses peleburan logam tembaga untuk menghasilkan imat atau aluminium batangan dan memiliki status penanaman modal asing atau PMA. Berdasarkan temuan di lapangan, PT XLI menggunakan bahan baku yang diperoleh dari limbah B3 termasuk chopper ash atau abu tembaga dan debu sisa hasil pembakaran printed circuit board atau PCB. Industri peleburan logam memiliki peran penting dalam perekonomian global dengan menghasilkan berbagai produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun proses peleburan logam juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia karena polusi udara yang dihasilkan. Selain itu, perusahaan ini juga membuang limbah berbahaya dan beracun atau B3 dari aktivitasnya tanpa melakukan pengelolaan khusus yang kemudian ikut mencemari lingkungan. Apa itu limbah B3? Limbah dikategorikan sebagai limbah B3 apabila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang memiliki sifat dan konsentrasi yang dapat merusak atau mencemari lingkungan atau mengancam kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan yang termasuk dalam kategori limbah B3 adalah yang memiliki satu atau lebih dari ciri-ciri berikut. Yang pertama itu dapat dengan mudah terbakar, mudah meledak, bersifat reaktif, beracun, dapat menyebabkan infeksi, bersifat kronis, dan lain-lain. Apabila limbah dari bahan berbahaya dan beracun tidak dikelola dengan benar melalui fasilitas yang memadai, hal ini dapat mengakibatkan pencemaran oleh limbah B3. Pencemaran ini akan berdampak sangat negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kehadiran limbah B3 yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak ekosistem dan lingkungan, dan juga membahayakan keselamatan manusia. Limbah B3 dapat membahayakan manusia baik secara langsung seperti ledakan, kebakaran, reaksi berbahaya dan korosif, maupun secara tidak langsung melalui toksisitas akut dan efek korosif. Selanjutnya, dampak limbah B3. Yang pertama itu dampak terhadap manusia. Limbah B3 dapat menyebabkan efek akut yang dapat merusak sistem pencernaan, saraf, pernapasan, dan kulit manusia, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Limbah B3 juga memiliki potensi untuk menyebabkan efek korosif yang dapat mengakibatkan dampak karsinogenik atau penyebab kanker, efek mutagenik atau penyebab mutasi sel tubuh, efek teratogenik atau penyebab cacat bawaan, dan merusak sistem reproduksi manusia. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Limbah B3 dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan mencemari berbagai komponen lingkungan, termasuk air dan tanah. Ini terjadi karena zat-zat berbahaya yang terkandung dalam limbah B3 dapat masuk ke dalam berbagai media seperti air, tanah, organisme hidup, dan udara. Ketika limbah B3 mencemari media-media ini, konsentrasi zat berbahaya dalam tanah dan air dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pencemaran
pencemaran tambahan yang merugikan baik bagi manusia maupun lingkungan. Selain itu, ekosistem dan rantai makanan juga akan terkena dampak negatif dari limbah B3. Jika limbah B3 masuk ke dalam tubuh hewan atau tumbuhan, ini dapat menyebabkan terpaparnya organisme tersebut terhadap zat berbahaya. Akibatnya, rantai makanan bisa terganggu dan berpotensi menyebabkan kematian pada hewan dan tumbuhan yang terlibat dalam ekosistem tersebut. Analisis hukum dan peraturan terkait, yaitu ada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, di mana undang-undang ini mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pengendalian pencemaran. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, meskipun secara tidak langsung mengatur limbah B3, undang-undang ini juga penting karena mengatur tentang pengelolaan sampah secara umum termasuk pengelolaan limbah yang menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Peraturan ini memberikan pedoman pengelolaan limbah dalam bahan berbahaya dan beracun atau B3, termasuk limbah B3. Implikasi hukum. Yang pertama itu tanggung jawab pidana. Pihak yang bertanggung jawab dapat menghadapi tuntutan pidana karena melanggar undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan denda atau hukuman penjara. Yang kedua ada tanggung jawab perdata. Masyarakat dan individu yang terkena dampak dapat mengajukan tuntutan perdata untuk meminta kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh pembuangan limbah B3 secara ilegal. Dan yang terakhir ada sanksi administratif, di mana pihak yang bertanggung jawab juga dapat menghadapi sanksi administratif seperti pencabutan izin dan lisensi serta penutupan operasi mereka. Prinsip stretch liability. Stretch liability adalah bentuk pertanggungjawaban di mana tidak diperlukan bukti adanya unsur kesalahan sehingga pertanggungjawaban dan kewajiban untuk memberikan kompensasi timbul secara instan setelah tindakan dilakukan. Prinsip ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pasal 88 yang menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan tindakan, usaha, atau kegiatan yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun atau B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup akan secara mutlak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam prinsipnya, setiap individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas suatu usaha atau kegiatan yang melanggar hukum dengan melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dan melaksanakan tindakan tertentu. Selain kewajiban membayar ganti rugi, pelanggar hukum lingkungan juga dapat dikenakan oleh pengadilan untuk melakukan tindakan hukum khusus seperti yang pertama, memasang atau memperbaiki fasilitas pengelolaan limbah agar limbah yang dihasilkan memenuhi standar kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Yang kedua, memulihkan kembali fungsi ekosistem lingkungan hidup yang terganggu. Dan atau yang ketiga, menghapus atau memusnahkan sumber pencemaran atau penyebab kerusakan lingkungan hidup. Tindakan pembuangan atau dumping limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin yang dilakukan oleh PT Singgya Logam Indonesia merupakan sebuah pelanggaran berdasarkan pasal 60 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tersebut juga telah menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitarnya yang terbukti melalui hasil pengukuran langsung pH air lindi yang dibuang ke lahan persawahan dengan nilai pH hanya 0,92 yang termasuk ke dalam kategori sangat asam. Pencemaran lingkungan dari aktivitas perusahaan XLI sudah terjadi selama 1 hingga 2 tahun yang lalu. Akibat hukum. Dalam penyidikan kasus ini, tim penyidik dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gakum KLHK telah menetapkan BSS yang berumur 47 tahun sebagai tersangka perorangan dan PT XLI sebagai tersangka perusahaan dalam kasus pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya yang dilakukan secara ilegal serta pencemaran lingkungan di Serang.
Tersangka dikenakan pasal 98, pasal 103, pasal 106, pasal 116, dan pasal 119 Undang-Undang PPLH. Pasal 98 mengatur tindakan yang mengakibatkan melebihi batas kualitas udara ambiennya, air laut, atau standar kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian, pasal 103 berkaitan dengan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pengelolaan yang sesuai. Sementara itu, pasal 106 terkait dengan kegiatan mengimpor limbah B3 ke wilayah Indonesia. Kesimpulan, dalam konteks pencemaran yang disebabkan oleh pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, penting untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas dampak pencemaran tersebut. Mereka harus bertanggung jawab atas upaya pemulihan lingkungan yang terkontaminasi. Hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur tanggung jawab tersebut. Pemahaman akan undang-undang ini dan kesadaran akan ancaman limbah B3 terhadap ekosistem dan keselamatan manusia membuat pengelolaan limbah B3 yang aman dan sesuai prosedur menjadi sangat penting bagi semua pihak, terutama pelaku industri yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan limbah B3. Dengan melakukan pengelolaan limbah B3 yang benar, kita dapat menjaga keberlanjutan alam sehingga semua aktivitas manusia termasuk industri dapat berjalan dengan seimbang dan saling menguntungkan antara manusia dan lingkungan. Saran. Yang pertama, diperlukan peran aktif dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan tegas terhadap para pengusaha, terutama pengusaha peleburan logam. Hal ini bertujuan agar masalah terhadap dampak lingkungan dapat diatasi bersama. Para pengusaha atau perusahaan harus patuh terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, sanksi hukum memang telah ada, namun pelaksanaannya masih lemah. Seperti yang terlihat dari banyaknya kasus pencemaran yang masih terjadi, terutama kasus yang menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan, masyarakat, dan negara. Peraturan yang ada tidak akan berfungsi secara efektif tanpa dukungan dari aparat negara yang disiplin dan teguh dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam memastikan izin diberikan kepada pengusaha atau perusahaan yang mematuhi aturan dan berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan produksi usaha mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.